Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 7 pada mata kuliah pengambilan keputusan dan negosiasi, kami akan memaparkan materi tentang negosiasi berbasis minat dan resolusi konflik dengan konsep berjalan di hutan. Nah, kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya, Najla Najmatul Fadilah. Yang kedua, Fakih Abdul Manfatin. Yang ketiga, Muhammad Wisnu Ar-Rasyid. Asal mula konseptual berjalan di hutan. Literatur tentang negosiasi berbasis kepentingan telah lama menguji keuntungan dari pemangku kepentingan interaksi dan tawar-menawar, didasarkan pada kepentingan bersama dan tujuan yang tumpang tindih. Penelitian di bidang teori dan analisis keputusan telah mendukung premis bahwa setiap pemain individu bercita-cita untuk kebaikan bersama. Dan dengan itu, investasikan lebih sedikit pada biaya yang mahal dan mengganggu perilaku kompetitif. Bahwa membimbing jalan. Tujuan dari proses konsep berjalan di hutan ini untuk membantu para pemula mengembangkan pilihan mereka di luar tawar-menawar posisional. Maka para fasilitator perlu menggunakan strategi untuk menyusun proses yang jelas, seimbang, dan transparan. Apa itu, bagaimana cara kerjanya, dan apakah hal itu dapat dicapai? Dengan menggambarkan dengan jelas langkah-langkah yang membangun akan memotivasi para pihak secara profesional, sehingga membangun kepercayaan pemula dalam bernegosiasi dan mencapai manfaat dan keadilan dari hasil potensial. Selanjutnya, dimensi negosiasi. Tantangan utama bagi negosiator atau pemecah konflik, baik pemula maupun berpengalaman, adalah untuk mengidentifikasi dan melacak Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 7 pada mata kuliah pengambilan keputusan dan negosiasi, kami akan memaparkan materi tentang negosiasi berbasis minat dan resolusi konflik dengan konsep berjalan di hutan. Nah, kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya, Najla Najmatul Fadilah. Yang kedua, Fakih Abdul Manfatin. Yang ketiga, Muhammad Wisnu Ar-Rasyid. Asal mula konseptual berjalan di hutan. Literatur tentang negosiasi berbasis kepentingan telah lama menguji keuntungan dari pemangku kepentingan interaksi dan tawar-menawar, didasarkan pada kepentingan bersama dan tujuan yang tumpang tindih. Penelitian di bidang teori dan analisis keputusan telah mendukung premis bahwa setiap pemain individu bercita-cita untuk kebaikan bersama. Dan dengan itu, investasikan lebih sedikit pada biaya yang mahal dan mengganggu perilaku kompetitif. Bahwa membimbing negosiator pemula secara sistematis melalui proses negosiasi yang mengungkapkan kepentingan, membingkai ulang asumsi, mendorong pemecahan masalah kreatif, dan kemudian terlibat dalam kompleks memberi dan menerima, lalu mencapai kesepakatan akan membantu mereka mencapai hasil yang saling menguntungkan dan mampu mengatasi hambatan sepanjang jalan. Tujuan dari proses konsep berjalan di hutan ini untuk membantu para pemula mengembangkan pilihan mereka di luar tawar-menawar posisional. Maka para fasilitator perlu menggunakan strategi untuk menyusun proses yang jelas, seimbang, dan transparan.
Apa itu, bagaimana cara kerjanya, dan apakah hal itu dapat dicapai. Dengan menggambarkan dengan jelas langkah-langkah eh, yang membangun akan memotivasi para pihak secara profesional, sehingga membangun kepercayaan pemula dalam bernegosiasi dan mencapai manfaat dan keadilan dari hasil potensial. Selanjutnya, dimensi negosiasi. Tantangan utama bagi negosiator atau pemecah konflik, baik pemula maupun berpengalaman, adalah untuk mengidentifikasi dan melacak banyak pribadi, substansif, dan distributif. Faktor yang harus diperhitungkan dalam perjalanan untuk mencapai kesepakatan adalah pemecahan masalah multidimensi. Hal ini mengacu pada luasnya masalah yang relevan dengan proses dan hasil akhir negosiasi, dan fakta bahwa mereka akan dipersepsikan secara berbeda oleh pemangku kepentingan tergantung pada perspektif kepentingan dan tujuan mereka sendiri dalam negosiasi. Karena negosiasi adalah bagian dari proses penemuan, dan setiap negosiasi membawa perangkat dimensinya sendiri yang unik. Konsep jalan-jalan di hutan ini dirancang untuk membantu para pihak mengidentifikasi dimensi yang relevan dengan kepentingan mereka dalam negosiasi dan kemudian menentukan bagaimana mencapainya melalui proses negosiasi. Selanjutnya, kita akan membedah studi kasus penggabungan ahli bedah pada dua institusi besar. Yang pertama, Rumah Sakit Umum Alfa, dan yang kedua, Pusat Medis Omega. Di sini menjelaskan bahwa setiap langkah pada konteks studi kasus dari negosiasi aktual yang digunakan. Pada kasus ini, melibatkan penggabungan dua pusat medis akademis yang besar dan mapan. Masing-masing merupakan pemain besar di pasar perawatan kesehatan regional. Kedua institusi tersebut terletak dalam beberapa blok satu sama lain, yakni Rumah Sakit Umum Alfa dan Pusat Medis Omega. Para mediator terlibat untuk memfasilitasi negosiasi di tingkat kelembagaan departemen dan area praktik dan yang melibatkan ratusan dokter dan manajer. Para mediator mendiskusikan bahwa menggunakan kerangka kerja berjalan di hutan pada dua rumah sakit bedah tersebut. Konsep tersebut digunakan untuk menyediakan beragam kosakata dan proses, kerangka kerja konseptual yang dapat diakses, dan seperangkat alat praktis untuk resolusi konflik dan negosiasi. Beberapa individu yang terlibat sebelumnya pernah dihadapkan pada negosiasi berbasis kepentingan, dan waktu untuk menyelesaikan masalah terbatas. Para mediator direkrut oleh para pimpinan entitas gabungan untuk melatih staf rumah sakit dalam negosiasi serta untuk memfasilitasi perselisihan tertentu yang mengancam kemajuan kedua lembaga. Nah, selanjutnya. Lanjut ikut. Tadi udah tadi. Selanjutnya, Fakih. Tadi lu isi reportnya nih. Udahlah guys, record biasa aja, record dari yang ini. Jadi kelihatannya satu-satu. Nggak nyambung ke laptopnya, sinyalnya lemah. Selanjutnya, dalam negosiasi ini, kedua pihak memiliki keinginan atau harapan masing-masing. Yang pertama, mengakomodasi pelanggan yang sudah mapan. Rumah Sakit Umum Alfa melayani penduduk lokal, sementara Omega Medical Center sebagai pusat rujukan regional untuk perawatan khusus yang kompleks. Yang kedua, mempertahankan kepuasan pasien, tingkat perawatan pasien, dan keselamatan pasien. Yang ketiga, mempertahankan volume dan pendekatan pasien para penggabungan. Yang keempat, menginginkan kamar bedah utama untuk ditempatkan di dekat ruang gawat darurat, meskipun pada saat itu Omega Medis tidak memiliki ruang gawat darurat
pada saat itu. Yang kelima, kepala operasi masing-masing institusi mengepalai entitas yang digabungkan. Yang keenam, fasilitas bedah utama berada di lokasinya. Yang terakhir, mempertahankan model tata kelola aslinya. Departemen Alpha General dijalankan oleh kepala bedah tunggal, sementara Omega Medical dijalankan oleh dewan subspesialis. Bagi ahli bedah, praktik dan perbedaan gaya semacam ini mencerminkan jurang yang sangat besar antara kelompok. Dalam hal ini, kedua institusi tersebut secara keseluruhan telah lama menjadi rival di pangsa pasar. Adapun selanjutnya akan dijelaskan bagaimana langkah-langkah dalam proses negosiasi yang didasarkan oleh metode berjalan di hutan yang akan disampaikan oleh Muhammad Wisnu. Oke, terima kasih kepada kawan kita Najla. Sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah negosiasinya. Yaitu ada 4 langkah ya teman-teman. Yang pertama itu mengungkapkan minat, yang kedua memperbesar minat, yang ketiga minat yang tercerahkan, dan keempat ada menyelaraskan minat. Oke, yang kita langsung ke yang pertama, yaitu mengungkapkan minat. Tolong di up. Oke, ya, yang pertama mengungkapkan minat. Salah satu tujuan dari langkah pertama ini adalah membantu para pihak mulai membangun atau memulihkan kepercayaan masing-masing. Selama langkah pertama berjalan, masing-masing pihak menyatakan minatnya. Apa yang mereka harapkan atau apa yang ingin didapatkan atau apa yang ingin dicapai dalam negosiasi. Semua pihak diinstitusikan untuk secara aktif mendengarkan dan berbicara satu sama lain dengan cara yang tidak bermusuhan. Hasil yang didapatkan adalah para pihak akan memperoleh pemahaman dan kesadaran diri serta menghargai kepentingan pihak lain. Untuk fasilitator, alat kepentingan untuk membimbing peserta adalah serangkaian pertanyaan untuk memperoleh minat, harapan, dan tujuan orang-orang di sekitar meja. Saat para pihak berbicara, mereka didorong untuk menjawab dengan cara yang lugas dan tidak bermusuhan. Selanjutnya, pihak lain didorong untuk mendengarkan dan memperhatikan apa yang sedang diungkapkan. Ya, oke. Yang kedua ada 2 sesi. Yang pertama adalah dari langkah negosiasinya yang Itu jaringannya ya. Nggak usah pakai video juga biar lancar. Maka
Apa ini dulu, pakai dulu kali, nggak apa-apa ya? Ini kalau direkord kitanya kelihatan nggak sih? Ini bisa ntar apa ngirim filenya Nggak apa-apa. kegedean. Di sini juga ngirimnya agak lama. Kayaknya ini Wisnu nggak bakal ini. WA-nya juga nggak ada. Ntar tes. Kalau saya di sini. Salah. Ya oke, tadi gue udah sampai selesai bacanya, sampai yang ketiga. Oh, udah sampai yang ketiga, cuman nggak tahu sinyalnya tiba-tiba hilang. Google Meet keluar tiba-tiba. Saya lu udah selesai. Serius? Ini ya. Atau gini aja sih, ini ya udah baca dulu dah, lu gantian. Tadi udah sampai 3 gua. Nggak tahu record apa enggak. Gue yang baca nih. Lu yang keempat. Nah, ya lu dari situ sampai akhir. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan tentang menyelaraskan minat. Langkah terakhir dari perjalanan ini adalah fase tawar-menawar konklusif. Ketika para pihak menyelesaikan final pengaturan kesepakatan yang telah mereka negosiasikan. 3 langkah pertama berjalan sebagai pendahuluan dari keputusan yang dicapai selama fase menyelaraskan kepentingan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk membimbing para pihak menuju hasil apa yang mereka masing-masing harapkan untuk dicapai. Untuk mencapai keselarasan, prioritas harus ditentukan. Setiap pihak dalam negosiasi memiliki urutan dan hierarki kepentingannya. Selama fase tawar-menawar, dari langkah penutup ini, peserta mengartikulasikan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka dapatkan, dan apa yang mereka adalah tidak mau beri dalam membuat kesepakatan. Daftar berbeda karena diskusi bergerak di sekitar meja. Seringkali sejumlah item prioritas tinggi di atas masing-masing daftar jatuh ke dalam kategori sekunder karena para pihak menimbang nilai relatif dari masing-masing spesifik titik negosiasi, mengingat tujuan keseluruhan untuk menyelesaikan kesepakatan. Diskusi selama langkah ini dirancang untuk memenuhi kombinasi optimal dari kepentingan kedua belah pihak. Dua kelompok bedah dalam kasus ini mencapai konsensus tentang ketidaksepakatan yang muncul dalam langkah peningkatan minat dengan
menyempurnakan dan merangkul proporsi dikembangkan dalam langkah kepentingan yang mencerahkan. Model pemerintahan yang mereka setujui erat dengan struktur manajemen berbasis dewan yang ada di Omega Medical. Saya diterima karena lebih cocok dengan kelompok ahli bedah yang jauh lebih besar yang menawarkan berbagai layanan, bukan karena Omega Medical mengalahkan Alpha General. Kemudian mereka memutuskan bahwa setiap kelompok bedah akan mempertahankan operasi yang ada di fasilitas mereka karena volume gabungan pasien membutuhkan kedua lokasi untuk dioperasionalkan. Mereka setuju untuk mengadvokasi pembangunan fasilitas darurat baru di Omega dan untuk membatasi rencana peluasan fasilitas di Alpha General. Memindahkan departemen darurat adalah kemungkinan yang tidak akan pernah dibayangkan oleh mereka sebelum jalan-jalan. Alasan mereka untuk masing-masing proposal ini dibangun di atas nilai-nilai bersama mereka dan fokus pasien, dan keduanya akhirnya diadopsi oleh Dewan Direksi. Dalam pencapaian besar lainnya, mereka setuju bahwa kepala operasi di Alpha General akan mengambil peran itu di unit gabungan, dan kepala operasi di Omega Medis akan menjadi asisten kepala. Kepala operasi Alpha secara signifikan lebih tua daripada rekannya di Omega, dan disepakati bahwa kepala Omega akan menganggap peran kepala operasi ketika rekannya pensiun. Ketika ini terjadi, pencarian akan diluncurkan untuk asisten kepala baru. Untuk mengatasi masalah kompensasi, kedua kelompok mengembangkan model hibrida yang mempertahankan sebagian dari apa yang disukai setiap kelompok tentang model yang ada sambil juga beradaptasi dengan satu sama lain. Mereka telah membangun niat baik dan kepercayaan yang cukup satu sama lain untuk mau mencoba sesuatu yang inovatif yang akan berdampak positif pada keduanya secara keseluruhan pendapatan individu mereka. Pada akhirnya negosiasi macam itu menghasilkan kesepakatan karena masing-masing pihak telah mencapai cukup keuntungan yang dapat dikenali. Mereka masing-masing mendapatkan sesuatu. Apa yang mereka dapatkan masing-masing tentu tidak dibutuhkan identik dan tidak perlu memiliki nilai moneter yang sama. Itu diukur dengan relatif yang dimilikinya untuk setiap pemangku kepentingannya. Perjalanan mediator atau fasilitator dalam mengarahkan negosiator, mereka melalui langkah demi langkah akhirnya menciptakan solusi multidimensi. Untuk masalah yang mereka hadapi, jalan di hutan adalah cara cukup mudah untuk dipahami oleh negosiator yang tidak terlatih tetapi dibangun di atas negosiasi dan pengalaman praktis fasilitator selama bertahun-tahun. Sebagai fasilitator negosiasi dalam praktiknya, jalan kaki berfungsi sebagai jalan memutar dari jalannya diskusi normal. Mengapa jalan memutar? Seringkali pihak yang terlibat dalam pemecahan masalah maju terlalu cepat ke perdebatan tentang solusi, memperdebatkan manfaat relatif dari satu di atas yang lain. Seringkali sebelum mereka mencapai konsensus tentang definisi masalah, bagaimana hal itu mungkin dirasakan atau dialami berbeda oleh konstituen yang berbeda, dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi pemangku kepentingan ini. Perjalanan menghindari keterikatan ini dengan menyediakan proses sistematis untuk membangun solusi sebagai perusahaan sejenis. 4 langkah jalan kaki di hutan masing-masing memerlukan aktivitas negosiasi tertentu. Kegiatan itu menghasilkan eksplisit hasil yang mempersiapkan negosiator untuk apa yang dibutuhkan pada langkah berikutnya. Langkah-langkahnya ditandatangani dan diperhatikan untuk memungkinkan peserta mengeksplorasi dan bertukar apa yang memotivasi masing-masing mereka melalui proses. Dengan mengungkapkan motif tersebut dan bekerja untuk mengubahnya, pihak lebih memilih
mungkin bersama-sama untuk mengembangkan solusi berdasarkan kepentingan gabungan mereka. Hubungan antara proses dan hasil mencapai negosiasi yang optimal membutuhkan optimalisasi proses secara desain. Jalan-jalan di hutan dimaksudkan untuk mengatasi masalah, mengumpulkan, bertukar, dan menganalisis data penting untuk mengambil keputusan negosiasi. Meski proses yang sempurna berjalan secara eksplisit, mendorong pemangku kepentingan untuk menetapkan informasi di atas meja, untuk memperhatikan apa yang telah ditambahkan orang lain, dan kemudian menggunakan gambar yang lebih lengkap ini untuk mengarahkan arah negosiasi. Melalui proses kepentingan, pilihan, dan pertimbangan yang diurutkan secara eksplisit dengan memperdalam pemahaman tentang berbagai dimensi masalah, isu atau konflik yang membawa mereka ke meja berjalan membantu partisipasi membedakan apa yang penting dari apa yang tidak, dan apa yang lebih penting dari apa yang kurang penting. Ya, mungkin sebagai pemateri terakhir, terima kasih atas atensi kalian semua. Sekian dari kelompok 7. Langsung tutup aja. Iya, tutup aja, tutup. Sekian dari kelompok 7. Terima kasih atas atensinya. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.